Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kasih, terlalu amat mudah untuk mengucapkannya. Bahkan dalam lantunan-lantunan pujian kita teramat banyak tentang yang bernarasi tentang kasih. Tapi saudara-saudara yang kekasih, kalau mau jujur, pembahasan tentang kasih itu tidak semudah ketika kita melantunkan dengan pujian atau mengucapkannya. Karena apa? Kita mengaku bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Kasih Allah itu adalah memang kasih yang sempurna, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada taranya. Allah sendiri yang datang dan mengasihi kita. Allah sendiri yang datang mengambil rupa sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus. Hal itu sungguh nyata melalui kehadiran Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang membawa damai dan pengampunan bagi kita semuanya. Sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih itu. Karena apa? Karena akibat pelanggaran dan dosa-dosa manusia. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka upah yang patut diterima, maka upah yang patut kita terima sebetulnya adalah maut. Sejak kejatuhan itu, manusia telah dikuasai oleh dosa, sehingga tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa diperbuat, yang bisa menyelamatkannya. Kasih itu semakin lama semakin pudar, yang mendorong manusia hidup dalam kebencian, iri dan dengki. Hal itu membuat hidup manusia semakin terperosok dalam kesengsaraan. Di mana-mana terjadi perselisihan, kesalahpahaman, pertengkaran. Manusia satu dengan yang lain saling bermusuhan. Tak satu pun yang benar. Semuanya terperosok dalam dosa. Dan dari dirinya tidak akan pernah lepas dari dosa itu. Bapak Ibu saudara yang kekasih, oleh karena kasih setianya Allah sendiri dalam Yesus Kristus mencari manusia yang terbelenggu oleh dosa, supaya manusia itu mendapat pengampunan. Yesus dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan mengorbankan dirinya untuk disalibkan, supaya oleh salib itu manusia ditebus dari dosa-dosanya. Itulah kasih yang sempurna. Itulah kasih yang tiada taranya. Itulah pengampunan yang sungguh luar biasa. Allah sendiri yang mengasihi kita, bahkan saat kita tidak layak menerima kasih-Nya. Jika sedemikian besar kasih Allah, bukankah kita seharusnya hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan? Jikalau kita menyadari kasih-Nya yang begitu besar, harusnya kita hidup penuh syukur. Harusnya kita hidup dalam saling mengampuni, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Sehingga sukacita kita semakin nyata, sehingga sukacita serta
menyertai kita karena kita semakin taat akan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang begitu ringkas di pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa Tuhan hidup di dalam kasih-Mu, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Oleh karena itu kami sepatutnya mengasihi sesama saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa selalu menaungi hidup kami agar kami mampu untuk saling mengasihi melalui saling memaafkan dan saling memberikan pengampunan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang boleh Engkau sertai ya, dan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.